Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srijana Riz, mahasiswi semester 4 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Alauddin Makassar. Nah, tujuan utama dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Media dan Sumber Belajar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kurban, di mana kurban sudah bukan hal yang asing bagi kita semua sebagai umat muslim, karena setiap tahunnya kita selalu melaksanakan ibadah sholat Idul Adha. Dan selepas sholat Idul Adha tersebut, kita selalu menyembelih hewan kurban seperti sapi, kerbau, kambing, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan membahas materi utamanya, yaitu pengertian, dalil, ketentuan, tata cara menyembelih, sunnah-sunnah menyembelih, pembagian daging, dan hikmah kurban. Yang pertama, pengertian kurban. Menurut bahasa, kurban berasal dari bahasa Arab koroba, korobu, kurbanan, yang artinya dekat, mendekat, dan menghampiri. Sedangkan menurut istilah, kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyembelih binatang kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya yang kedua, dalil. Dalil ibadah kurban ini tidak lepas dari dalil naqli, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Untuk yang pertama, dalil naqli, surah Al-Kautsar ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, fasholli lirabbika wanhar, yang artinya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian selanjutnya hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkurban, tetapi dia tidak mau melaksanakannya, maka janganlah ia dekat-dekat ke tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad juz 3 halaman 207 nomor 8280. Untuk yang selanjutnya, ketentuan ibadah kurban. Yang pertama, hukum kurban. Hukum kurban dibagi menjadi dua, yakni sunnah muakkad dan hukum wajib. Menurut jumhur ulama, hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Orang yang mengerjakan akan mendapat pahala dan orang yang tidak mengerjakan tidak berdosa. Sedangkan hukum wajib, jika seseorang bernazar untuk berkurban atau jika ia telah mengatakan ketika membeli atau memiliki hewan tersebut, ini adalah hewan kurban, atau dengan perkataan yang sama, maka seseorang tersebut diwajibkan untuk mengorbankan hewan yang telah dia miliki. Kemudian yang kedua, jenis dan syarat hewan kurban. Adapun jenis hewan kurban yaitu unta, kerbau, sapi, domba, atau kambing. Kemudian jenis kelaminnya bisa jantan ataupun betina, akan tetapi lebih dianjurkan untuk mengorbankan hewan yang berjenis kelamin jantan. Kemudian mengenai umur hewan yang akan dikorbankan, yang pertama, domba. Domba yang berumur 1 tahun atau memasuki umur 2 tahun dan sudah berganti giginya disebut da'nun. Kemudian kambing. Kambing yang berumur 2 tahun atau memasuki umur 3 tahun dan sudah berganti giginya atau ma'zun. Kemudian kerbau atau sapi yang berumur 2 tahun atau memasuki usia 3 tahun. Lalu unta yang berumur 5 tahun lebih atau memasuki usia 6 tahun. Kemudian kondisi hewan yang akan dikurbankan haruslah dalam keadaan sehat, tidak cacat, tidak cedera, seperti pincang, telinga terpotong, dan lain sebagainya. Kemudian peruntukan hewan kurban, yakni domba untuk 1 orang, kambing untuk 1 orang, unta untuk 7 orang, sapi untuk 7 orang, kerbau untuk 7 orang. Kemudian yang selanjutnya, waktu penyembelihan hewan kurban. Menurut sebagian besar ulama bahwa waktu penyembelihan hewan kurban adalah tanggal 10 Zulhijjah setelah salat Idul Adha dan 3 hari berikutnya, yaitu pada hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Kemudian selanjutnya tempat pelaksanaan hewan kurban.
Tempat yang paling utama untuk melaksanakan penyembelihan adalah dekat tempat sholat Idul Adha. Namun, diperbolehkan menyembelih di rumah, musala, atau tempat yang sudah disediakan. Kemudian yang selanjutnya, tata cara penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, alat yang akan digunakan untuk menyembelih haruslah benar-benar tajam. Kita diperbolehkan untuk menyembelih dengan menggunakan berbagai jenis senjata tajam kecuali gigi, kuku, dan tulang. Kemudian hewan yang akan disembelih dibaringkan menghadap kiblat sembari membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yang artinya, ya Tuhan kami, terimalah kiranya kurban kami ini, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang ketiga, penyembelih kaki kirinya diletakkan di sebelah atas leher hewan. Kemudian menyembelih dengan membaca doa Bismillah Allahu Akbar, yang artinya dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar, dan membaca salawat Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad. Kemudian yang keempat, orang yang menyaksikan membaca takbir Allahu Akbar. Yang kelima, kemudian penyembelih membaca doa kabul Allahumma minka wa ilaika taqabbal min. Kemudian menyebut nama orang yang berkurban. Yang keenam, membaca doa Nabi Muhammad Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Kemudian yang ketujuh, hewan yang akan disembelih dengan satu kali potongan. Yang dimaksud satu kali potongan di sini yaitu alat pemotong tidak boleh dilepaskan sebelum saluran makan dan saluran nafas hewan benar-benar putus. Selanjutnya, sunnah menyembelih hewan kurban. Yang pertama, membaca basmalah, kemudian membaca sholawat Nabi, membaca takbir. Orang yang berkurban memotong sendiri hewan kurbannya, kaki kiri ditumpangkan di leher hewan kurban, kemudian membaca doa Nabi Muhammad Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Kemudian, materi yang selanjutnya, pembagian hewan kurban. Apabila kurbannya wajib atau nazar, maka pembagiannya seluruh daging wajib disedekahkan semua. Haram atas orang yang berkurban memakan daging tersebut. Selanjutnya, apabila kurban sunnah, pembagian dagingnya ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, 1/3 dari daging kurban untuk yang berkurban dan keluarga. Kemudian yang kedua, 1/3 dari daging kurban dibagi pada fakir miskin. Dan yang ketiga, 1/3 dari daging disimpan untuk orang yang membutuhkan. Kemudian, materi yang terakhir, hikmah ibadah kurban. Yang pertama, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Yang kedua, mendidik jiwa ke arah takwa. Yang ketiga, mendidik jiwa ke arah mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, mewujudkan sifat murah hati. Yang kelima, menghapus dosa. Dan yang keenam, memperoleh kendaraan untuk meniti titian Shiratal Mustaqim. Lalu, kesimpulan dari materi hari ini adalah kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyembelih binatang kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari raya Idul Adha tanggal 10 dan 3 hari tasyrik, yakni 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, itulah tadi pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.